Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik, sehat selalu ya mudah-mudahan. Hari ini kita masuk ke acara Maflis hari yang kedua ya. Hari yang kedua. Di sini juga sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Barangkali yang kemarin belum menyimak siapa yang ada di sini. Nah, ini yang kita pakai baju hitam-hitam kerudung ini. Siapa ya? Perkenalkan, Ibu Sri Laini, wali kelas 7B. Halo kelas 7B, sudah ada yang live? Nah, ini 7B ya, wali kelas 7B. Dan di sebelah Ibu ada Ibu Yuni Kristina. Halo Ibu, adalah wali kelas 7A. Mana kelas 7A? Oke. Ya, yang sudah live kelas 7, 8, dan 9 silahkan lambaikan tangannya. Ya, untuk absensi kehadiran. Dan jangan lupa untuk absensi kehadiran selain lambaikan tangan, juga nanti silahkan isi absensi di wali kelasnya ya, di grup kelasnya. Untuk kegiatan hari ini kita akan mendengarkan bimbingan program dan strategi belajar nanti yang akan disampaikan oleh Pak Haidir Ali MPD. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan, kebersihan, keindahan, dan keamanan sekolah oleh Bu Siti Atiatul Wasiro. Nah, untuk kegiatan ketiga, ada kepengurusan atau organisasi kelas oleh Pak Alman. Yang keempat, kita akan senam olahraga bersama. Nanti kalian wajib tontonnya di YouTube ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kegiatan pertama akan ada bimbingan program dan strategi belajar oleh Bapak Haidir MPD. Bapak Haidir MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ar-Rahmat, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Ar-Rahmat, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Ar-Rahmat, yang kami hormati seluruh keluarga besar Yayasan Ar-Rahmat, yang kami banggakan guru-guru yang hari ini dapat hadir. Dan yang tak lupa pula rekan-rekan anak-anakku sekalian yang bisa live sekarang menyaksikan acara MPLS kali ini, Maflis kali ini. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini waktu kita singkat saja ya, dengan judul bimbingan program dan strategi belajar. Kita sebelum masuk ke materi, kita bacakan dulu selain pandang yang sudah dituliskan di sini. Berawal dari niat yang tulus Bapak Kiai Haji Rahmat almarhum beserta istri Ibu Hajah Maimunah yang telah mewakafkan tanahnya seluas kurang lebih 1 hektar untuk mendirikan sebuah lembaga sekolah dan pondok pesantren. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kini dibangunlah gedung sekolah dan pondok pesantren oleh Hajah Maimunah, didukung langsung oleh putra dan putri beliau dengan nama Yayasan Ar-Rahman. Ketua yayasan sekarang dipegang oleh Dr. Haji Eman Sulaiman SPKJ, membawahi tenaga-tenaga muda yang kreatif dan profesional. Nah, jadi sekilas kita harus mengenal dulu siapa tokoh yang sangat berjasa dalam membangun Yayasan Ar-Rahmat ini. Yang pertama itu tentunya adalah Kiai Haji Rahmat almarhum. Beliaulah yang memiliki tanah ini beserta istrinya yaitu Ibu Hajah Maimunah, telah mewakafkan tanah yang begitu luas ini untuk dijadikan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam. Dalam hal ini fokusnya adalah di pendirian sekolah dan pondok pesantren.
Jadi di Yayasan Rahmat ini setidaknya baru mendirikan 3 lembaga. Yang pertama SD plus Rahmat, yang kedua SMP plus Rahmat, dan yang ketiga Pondok Pesantren Rahmat. Oke, itu selayang pandang sekilas saja tentang Yayasan Rahmat. Oleh karena itu kita kirimkan dulu Al-Fatihah untuk almarhum yang sangat berjasa mendirikan yayasan ini. Juga Al-Fatihah kita kirimkan. Alhamdulillah Ibu Hajah Maimunah sampai hari ini masih diberikan umur. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Semoga beliau-beliau yang sangat berjasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke materi tentang jadi untuk waktu dekat ini kita akan melaksanakan pembelajaran itu secara online, secara daring dalam jaringan. Jadi kurang lebih seperti ini susunan waktunya. Dimulai dari jam 7 hingga jam 8 itu duha dan tahfiz. Kemudian jam 8 hingga jam 9 pelajaran pertama. Jam 9 sampai setengah 10 silakan istirahat dulu. Setengah 10 sampai setengah 11 pelajaran kedua. Setengah 11 sampai setengah 12 pelajaran ketiga. Kemudian istirahat, sholat, makan. Kemudian masuk lagi nanti di jam 1. Jam 1 sampai jam 2 ada di penguatan bahasa Inggris. Jam 2 dan jam 3, jam 2 sampai jam 3 itu ada penguatan program bahasa Arab. Jadi kurang lebih nanti untuk pembelajaran daring seperti ini. Jika nanti Kabupaten Bandung dinyatakan sebagai zona hijau, tentunya kita akan melaksanakan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nanti jadwalnya juga akan menyusul. Jadi sementara kita akan gunakan jadwal seperti ini. Untuk teknisnya nanti silakan, berarti kalian dari mulai jam 7 sudah siap menggunakan pakaian sholat dulu, silakan sholat duha. Kemudian nanti dibimbing oleh pembimbing tahfiz. Ya, nanti akan dihubungi langsung oleh pembimbing tahfiz, nanti akan dibuat grup-grupnya tersendiri. Kemudian setelah tahfiz selesai, kalian nanti buka internet. Silakan buka di handphone atau di laptop, buka YouTube channel YouTube resmi kami di SMP Plus Rahmat dengan nama ACC Channel, atau mungkin nanti kalau ada perubahan nama nanti akan disampaikan. Yang jelas di YouTube, materinya di YouTube. Kemudian nanti untuk langkah-langkah pembelajarannya juga disampaikan di sana. Jadi tidak, walaupun di sini dianggarkan 1 jam, itu tidak semua 1 jam kalian nonton terus gitu ya. Tapi memang nanti ada kegiatan-kegiatan, mungkin sekian menit nanti kalian akan diberikan waktu untuk mengisi soal misalnya, atau mengerjakan tugas-tugas yang lain. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja materi tentang menuntut ilmu. Sedikit berbagi tentang 6 syarat menuntut ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi ada 6 syarat menuntut ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dari Ali bin Abi Thalib dikutipnya menggugah sebuah syair, alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amajmu'iha bi bayani zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Ala la tanalul ilma illa bisitatin. Ala, ingatlah, la tanalul ilma, engkau tidak akan memperoleh ilmu illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'ubika amajmu'iha bibayani, aku akan menjelaskan kepadamu pembagiannya secara jelas. Yang pertama zakain, wa hirsin, wa istibarin, wa bulghatin, wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama dzakain. Apa itu dzakain? Dzakain itu adalah artinya kecerdasan. Jadi syarat menuntut ilmu yang pertama adalah kalian harus mempunyai kecerdasan. Bedakan antara kecerdasan dengan pintar. Cerdas itu bukan pintar, tapi cerdas di sini yang dimaksud adalah dapat berpikir secara logis, berpikir secara sehat, akalnya tidak sakit, tidak sakit jiwa. Artinya setiap kita sudah memiliki ini. Setiap kita yang mampu berpikir secara normal, berarti kita sudah memiliki potensi atau syarat yang pertama untuk menuntut ilmu. Zakain, kecerdasan. Dan setiap orang pasti memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang cerdas di matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin cerdas di pendidikan agama dan lain sebagainya. Berbeda-beda. Temukan hal itu dan jadilah ahli dalam bidang kalian masing-masing. Kemudian yang kedua adalah hirsin, artinya semangat atau memiliki motivasi yang tinggi. Ketika kita belajar harus memiliki motivasi yang tinggi. Sekarang misalnya pembelajaran daring, dijadwalkan jam 7 sudah harus mulai sholat duha. Tapi kalian misalnya hare-hare, misalnya kalian leha-leha dulu ya. Nah itu berarti tidak memiliki semangat. Kalau orang-orang yang memiliki semangat tentunya dia sebelum jam 7 sudah siap gitu ya. Jadi tetap harus semangat, diantaranya dengan melaksanakan apa yang sudah dijadwalkan secara disiplin. Nah, kedisiplinan itu mencerminkan semangat kita. Jadi orang yang tidak semangat tentunya akan sulit untuk memperoleh ilmu. Yang ketiga adalah istibarin, sabar, kesabaran. Jadi orang yang menuntut ilmu juga harus sabar. Misalnya ada orang yang sudah menuntut ilmu, banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar, tapi dia belum bisa. Nah, disitulah harus sabar. Karena kesabaran inilah jadi salah satu syarat untuk menuntut ilmu. Kalau misalnya kita berhenti di satu titik, padahal kita sedikit lagi untuk meneruskannya, tapi kita berhenti karena kita tidak sabar, maka kita tidak akan pernah memperoleh ilmu. Maka memperoleh ilmu harus dengan kesabaran. Yang selanjutnya adalah bulghah, biaya. Tentunya setiap proses pendidikan ini memerlukan biaya. Mulai dari yang mungkin yang terkecil, biaya kebutuhan kita masing-masing, biaya buku, biaya transport dari rumah ke sekolah, mungkin biaya kalau sekarang pembelajaran daring, mungkin biaya untuk internet dan lain sebagainya. Pasti butuh biaya. Ada hal yang harus dikorbankan untuk memperoleh ilmu, gitu. Kemudian jika kita telaah lebih jauh lagi, bulghah di sini bukan berarti bahwa hanya biaya berupa uang semata. Tapi kalau kita kaca, biaya atau harta yang paling berharga itu adalah waktu. Jadi seberapa waktu kalian untuk belajar, nah itulah yang harus kalian korbankan agar kalian memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya adalah irsyadi ustadzi, petunjuk guru. Nah, petunjuk guru. Tidak mungkin orang bisa belajar secara mandiri secara 100%. Harus ada petunjuk guru. Tidak mungkin seseorang, walaupun mungkin sejenius apapun seseorang, sepintar apapun orang itu, kalau tidak diberi petunjuk oleh guru, dia tidak akan memperoleh ilmu. Harus ada petunjuk guru. Karena kalau memang misalnya tidak ada gurunya, tidak jelas siapa gurunya, dia akan kehilangan arah. Kalaupun dia mendapatkan ilmu, ilmunya mungkin tidak akan dapat bermanfaat seperti itu. Jadi memang harus ada guru, dan guru inilah tidak akan bisa digantikan oleh mesin. Ya, jadi tetap harus ada irsyadi ustadzi, petunjuk dari guru. Dan yang terakhir adalah waktu li zamani, dan waktu yang panjang. Maka ketika kita sudah lulus, kalian nanti kan kemarin sudah lulus SD, dilanjutkan ke SMP, dari SMP dilanjutkan lagi ke SMA, dari SMA nanti dilanjutkan lagi ke kuliah. Nah, itu butuh waktu yang panjang. Tidak mungkin ilmu didapatkan dalam waktu yang singkat. Ada proses yang harus dilalui. Maka tidak mungkin seseorang bisa langsung kuliah misalnya tanpa harus melewati tahap-tahap SD, SMP, SMA. Dan seperti itulah untuk memperoleh ilmu. Itu dia mungkin sedikit yang dapat disampaikan.
tentang bimbingan program dan strategi belajar. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.